umat Tuhan ada di studio, bahkan pemirsa yang ada rumah atau di mana saja berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami akan mendengarkan firman, baik yang ada di studio di Seladoyo Baru ini, bahkan para pemirsa, umat-umat Tuhan yang Engkau kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir dalam hati masing-masing kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mewakili Tuhan menyampaikan firman-Mu. Tutupi hamba dengan jubah kebenaran-Mu, agar tidak kelihatan ketelanjangan keberdosaan hamba, tapi nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam saudara-saudari di studio dan para pemirsa yang mengikuti live streaming Facebook di rumah ataupun di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah KKR Net Gereja Masih Advent hari ke-7 era misi Papua. Tema KKR Net adalah Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Dari malam ke malam para hamba Tuhan akan menyingkapkan tentang Yesus Kristus, Raja alam semesta, bagi seluruh masyarakat Papua yang tentunya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin malam kita telah mengikuti pembahasan pada malam pertama bahwa Yesus Kristus adalah pusat atau center dari kitab Wahyu. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang harus ditinggikan. Dialah yang harus ditonjolkan ketika kita mempelajari kitab Wahyu. Malam ini kita akan mengikuti pembahasan firman Tuhan dengan judul Wahyu Yesus Kristus bagi jemaatnya. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang berisi pesan kasih dari Yesus Kristus bagi jemaat atau gerejanya. Nulis Kristen terkenal Ellen Goldwhite dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 494 berkata, pada saat Yohanes diberi wahyu ini, banyak orang yang telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula akan Injil kebenaran. Tetapi dalam kemurahannya, Allah tidak membiarkan sidang atau jemaat untuk terus-menerus dalam keadaan yang murtad. Dalam suatu pekabaran kelemah lembutan yang tak terbatas, Ia mengatakan kasih-Nya bagi mereka dan kehendaknya bahwa mereka harus mengadakan pekerjaan yang pasti untuk kekekalan. Pembahasan firman Tuhan malam ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Saya yakin saudara-saudari pernah melihat, membaca, mendengar, dan merenungkan tentang 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu 2 dan 3. Malam ini kita akan mempelajari kembali. Doa saya, Tuhan menuntun agar firman Tuhan ini akan dimengerti dan dihidupkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tokoh utama kitab Wahyu adalah Yesus Kristus. Dan tentu Yesus Kristus juga adalah tokoh utama Alkitab secara keseluruhan. Tokoh Yesus Kristus terlihat jelas pada permulaan kitab Wahyu
Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus itu ditujukan kepada jemaat. Saudara-saudari, jemaat atau gereja adalah fokus utama Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Hal ini dapat dilihat pada Wahyu pasal 2 dan 3 yang memberi informasi tentang jemaat-jemaat yang merupakan representasi dari jemaat-jemaat yang lain di Asia Kecil. Ketujuh jemaat itu adalah Efesus. Saudara bisa baca dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kemudian Smyrna, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Pergamus, Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat 17. Tiatira, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain informasi dari dua pasal tersebut tentang ketujuh jemaat itu, kita juga dapat menemukan konsep jemaat atau gereja dalam pasal-pasal yang lain dalam kitab Wahyu. Jemaat atau umat Allah muncul dalam bentuk simbol, yaitu yang pertama 144.000 orang, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Kemudian kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Yang ketiga, orang-orang lain memuliakan Allah, Wahyu 11 ayat 13. Yang keempat, keturunannya yang lain, Wahyu 12 ayat 17. Yang kelima, orang-orang kudus, Wahyu 17 ayat 14. Dan yang keenam, Yesus mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian tentang semuanya bagi jemaat-jemaat. Wahyu 22 ayat 16. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua simbol di atas yang tadi saya sudah sampaikan merujuk kepada jemaat atau gereja yang menjadi fokus utama dari Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus kepada jemaat-jemaat itu sebenarnya telah dimulai dan tercatat dalam Wahyu 1 ayat 9 dan akan diakhiri pada Wahyu 3 ayat 22. Dalam kesusahan dan dalam ketekunan menantikan Yesus di Patmos, Yohanes mendapat khayal dari Yesus Kristus pada hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 9 dan 10. Kemudian Yesus Kristus berfirman kepada Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 11 katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kristus yang ditinggikan itu memberi tanggung jawab suci kepada Yohanes yang kekasih untuk menuliskan hal-hal yang diwahyukan kepadanya dan mengirimkannya ke jemaat-jemaat di Asia Kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pemandangan yang luar biasa, Rasul Yohanes melihat 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Wahyu 1 ayat 12 sampai ayat 16. Yohanes melihat Yesus mengenakan jubah keimamatan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Saya kutip dalam buku Alpha dan Omega yang ditulis oleh penulis Kristen Ellen G. White. Dalam bukunya ini, jilid 7 halaman 493, dikatakan demikian. Meskipun Yesus Kristus adalah imam besar
dan pengantara dalam bait suci di atas atau di surga. Namun ia digambarkan sebagai berjalan-jalan kian kemari di tengah-tengah sidang-sidangnya di dunia ini. Penglihatan ini merefleksikan bait suci Taman Israel yang diterangi oleh 7 kaki dian. Yesus berjalan di antara kaki dian itu. Rujuk kepada janji Allah kepada umat Israel bahwa Dia akan berjalan di antara mereka sebagai Allah mereka. Dalam kitab Wahyu, kaki dian itu melambangkan ke-7 jemaat di Asia Kecil. Wahyu 1 ayat 20. Mari kita baca Wahyu 1 ayatnya yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kanan, telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Dalam simbol berjalan di antara kaki dian, Yesus memenuhi perjanjian yang diberikan kepada umat Israel zaman perjanjian lama, bahwa Dia akan terus-menerus bersama umatnya hingga Dia membawa mereka pulang ke surga. Gambaran Yesus sebagai imam yang berjalan di antara kaki dian asal dari praktik ibadah di bait suci, baik di padang gurun dan di Ka'bah di Yerusalem. Tugas harian dari imam adalah untuk menjaga agar lampu tetap menyala dengan terang di bilik yang suci. Imam akan menyalakan dan mengisi minyak pada lampu, mengganti sumbu lampu yang habis, mengisi minyak yang baru dan menyalakan kembali. Dalam hal ini, sang imam tahu persis situasi dari setiap kampung. Demikian juga gambaran kitab Wahyu tentang Yesus Kristus sebagai imam besar yang berjalan di antara tujuh kaki Dia. Yesus secara pribadi betul dengan segala keperluan dan keadaan semua. Ketika Rasul Yohanes melihat Yesus Kristus dalam pemandangan yang luar biasa ini, reaksinya adalah sungkur di hadapan kaki Yesus. Kemudian Yesus Kristus meletakkan tangan kanannya ke atas Yohanes, memperkenalkan dirinya, dan memberi perintah kepada Yohanes untuk tulis segala yang dilihat, yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan meneruskannya kepada jemaat-jemaat. Wahyu 1 ayat 17 sampai ayatnya ayat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja, saya ingin kita kembali sedikit di Wahyu 1 ayat 19, dan kita akan mengcompare itu atau memperbandingkan itu dengan Wahyu 4 ayat 1. Kita mulai Wahyu 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kita garis bawahi yang terjadi sekarang, kemudian yang berikut adalah yang akan terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan bukan hanya untuk menulis segala peristiwa yang dilihatnya dan sedang terjadi pada jemaat-jemaat tersebut, tetapi juga segala peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang sampai Yesus datang kembali. Itulah sebabnya setelah pesan kepada jemaat-jemaat ditulis oleh Rasul Yohanes, Tuhan kembali memperlihatkan kepada Yohanes dalam Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi saudara-saudari, yang terjadi sekarang adalah Yohanes menulis untuk jemaat-jemaat waktu itu di Asia. Tapi kemudian ketika masuk
pasal 4 ayat 1, peristiwa itu bukan terjadi lagi di bumi, tapi itu terjadi, Yohanes melihat itu terjadi di surga. Dan Yohanes menulis untuk semua peristiwa yang akan terjadi sampai Yesus datang. Setiap pesan yang dilihat oleh Yohanes tampaknya ditujukan kepada jemaat secara individu. Namun pesan itu juga ditujukan kepada 6 jemaat lainnya. Wahyu 2 ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari frase kalimat semua jemaat akan mengetahui, kita memperoleh informasi bahwa setiap pesan yang dikirimkan Yohanes itu, walau ditujukan kepada jemaat tertentu, tetapi pesan tersebut diketahui juga oleh jemaat-jemaat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pesan untuk setiap jemaat pada saat yang sama merupakan pesan untuk semua jemaat. Semua pesan itu dikirimkan bersama-sama sebagai satu surat yang juga dibacakan di setiap jemaat. Bahkan pesan itu mungkin tidak dikirim secara terpisah ke setiap jemaat, tetapi dikirim secara utuh kepada ketujuh jemaat bersama dengan seluruh kitab Wahyu. Bahkan saya percaya bahwa setiap pesan jemaat-jemaat di Asia Kecil itu juga berisi pelajaran yang berlaku bagi umat Kristen lainnya yang tidak termasuk dalam ketujuh jemaat yang disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 11. Setiap pesan itu juga menjadi pelajaran rohani bagi umat Kristen yang berada di setiap zaman hingga Yesus Kristus datang pada kali yang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu dipilih untuk mewakili sejumlah besar gereja di provinsi Asia pada waktu itu. Termasuk Kolose. Kalau bisa baca dalam Kolose 1 ayat 2. Hierapolis, Kolose 4 ayat 13. Troas, Kisah 20 ayat 5. 2 Korintus 2 ayat 12. Dan jemaat Miletus, Kisah 20 ayat 17. Sementara pesan-pesan itu aslinya ditulis untuk ketujuh jemaat. Pesan-pesan itu juga ditujukan untuk semua jemaat yang ada di provinsi Asia dan untuk seluruh gereja Kristen di sepanjang sejarah kekristenan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun ketujuh pesan itu awalnya ditujukan untuk gereja-gereja tertentu pada zaman Yohanes, tetapi pesan-pesan itu melampaui batasan waktu dan tempat. Setiap pesan itu berbicara kepada semua orang Kristen di setiap generasi dan isinya memiliki manfaat bagi semua orang yang membacanya. Fakta bahwa setiap pesan kepada setiap jemaat diakhiri dengan seruan gamblang kepada siapapun yang akan mendengarkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh pesan itu ditujukan untuk pendengar yang lebih luas, di luar sidang setempat atau di luar jemaat setempat. Melalui kehadiran Roh Kudus yang berkelanjutan, pesan yang dikirim kepada ketujuh jemaat relevan bagi umat Allah di segala waktu dan di semua tempat. Setiap tulisan Yohanes itu berbicara kepada orang-orang yang berbeda dan dalam situasi serta kebutuhan hidup yang berbeda. Mereka yang dianiaya seperti gereja di Smyrna, saksi yang setia seperti yang ada di Philadelphia, orang Kristen yang mati secara rohani di Laodikia.
Sementara ketujuh pesan itu harus dibaca dengan tujuan memahami apa artinya bagi tujuh komunitas Kristen di Asia pada waktu dan tempat mereka sendiri. Isinya dapat berlaku untuk berbagai kondisi jemaat yang berbeda dan setiap individu Kristen di mana saja berada dan yang bersedia mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa sarjana Alkitab, sekolah, Bible Scholar, memahami bahwa 7 pesan dalam Wahyu 2-3 sebagai prediksi ramalan dari 7 periode berturut-turut dalam sejarah kekristenan yang berlangsung dari zaman Yohanes hingga kedatangan Kristus. Yang pertama, Efesus mewakili gereja abad pertama era Kristen, era kekristenan, tahun 31 sampai tahun 100. Kemudian yang kedua, jemaat Smyrna, periode penganiayaan abad kedua dan ketiga, tahun 100 sampai tahun 320. Yang ketiga, Pergamus, gereja kompromi, abad kedua dan kelima, tahun 323 sampai dengan tahun 538. Tiatira, gereja abad pertengahan, tahun 538 sampai. Gereja Sardis, era reformasi, pasca abad ke-15 hingga abad 18, tahun 1517 sampai dengan. Yang keenam, Philadelphia, gereja dari gerakan-gerakan misionaris, akhir abad ke-18 sampai dengan tahun 1798 sampai tahun 18. Kemudian yang terakhir, 7, Laodikia, gereja pada zaman akhir, tahun 1840 sampai dengan tangan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, untuk memahami format dari setiap pesan yang terdapat dalam Wahyu 2 sampai 3, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, setiap pesan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus dan seterusnya. Setiap jemaat dikenal dengan namanya, berbicara kepada. Yang kedua, pesan untuk masing-masing jemaat dimulai dengan ucapan. Inilah firman dan seterusnya. Kalimat firman sama dengan kalimat demikianlah firman Tuhan dalam perjanjian. Setelah kalimat inilah firman, lalu diikuti dengan deskripsi singkat tentang Yesus sebagai pengirim pesan. Kristus mengidentifikasi dirinya dalam beberapa karakteristik yang berbeda dalam setiap pengirim. Karakteristik yang digunakan itu relevan dan sesuai dengan situasi masing-masing jemaat lokal dan masalah khusus yang dihadapi masing-masing. Yang ketiga, penilaian Yesus terhadap setiap jemaat. Aku tahu dan seterusnya. 5 dari 7 jemaat Yesus berbicara dengan kata, aku tahu pekerjaanmu. Cara dan pada jemaat di Smyrna dan Pergamus, kata-kata yang berbeda. Di jemaat Smyrna, Yesus menggunakan kata-kata, aku tahu kesusahanmu. Di jemaat Pergamus, Yesus menggunakan kata-kata, aku tahu di mana engkau diam. Perbedaan ini disebabkan oleh karena keadaan khusus dari kedua jemaat ini. Pertama-tama, Kristus menganalisis kondisi kerohanian masing-masing jemaat. Dia mengklaim mengetahui secara mendalam dan penuh tentang ketujuh jemaat ini.
matanya yang tajam mengungkapkan situasi sebenarnya dari masing-masing. Dia mengenal setiap jemaat secara individu karena dia berjalan di tengah. Jika jemaat ingin tahu bagaimana hidup dan berubah, mereka perlu mendengarkan apa yang dikatakan. Yang keempat, nasihat. Kita sementara melihat bagaimana memahami format dari setiap pesan yang terdapat dalam Wahyu 2 sampai 3 dan elemen-elemen yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah nasihat. Setelah menganalisis sisi rohani setiap gereja, Kristus menasihati jemaat-jemaat ini untuk mengubah kondisi kerohaniannya. Gereja dipanggil untuk bertobat dan mengubah cara hidup, serta didorong untuk tetap teguh dalam kesetiaan dan yang kelima, setiap jemaat didesak untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi saudara-saudara kita sementara melihat elemen-elemen untuk memahami format dari Wahyu 2 dan 3. Yang kelima tadi adalah setiap jemaat didesak untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Yang keenam, janji kepada yang menang. Barang siapa menang? Orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam keadaan yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat wahyu Yesus Kristus bagi ketujuh. Pada bagian ini, kita akan mempelajari setiap pesan Kristus bagi jemaat yang dimulai dengan latar belakang sejarah setiap kota, waktu dan tempat di mana setiap jemaat itu berada. Kemudian kita juga akan melihat, mempelajari setiap pesan secara rinci. Semua pesan itu dikirimkan bersama-sama dengan sisa kitab Wahyu untuk dibaca oleh ketujuh jemaat. Informasi tentang kota di mana sebuah jemaat berada memungkinkan kita untuk memahami pentingnya pesan yang diberikan kepada jemaat itu. Kita juga akan melihat struktur pesan Kristus kepada jemaat-jemaat. Yang pertama, kita lihat yang pertama adalah jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Yohanes memulai rute ketujuh jemaat dengan Efesus. Secara geografis, jemaat Efesus dekat dengan Patmos, kira-kira 60 mil jaraknya. Efesus merupakan ibu kota dan kota terbesar di Roma provinsi Asia. Berada di jalur perdagangan utama. Sebagai kota pelabuhan laut utama di Asia. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan agama yang sangat penting. Kota ini penuh dengan berbagai bangunan seperti kuil, teater, gimnasium, tempat-tempat pemandian, dan pelacuran. Efesus dikenal juga sebagai kota seni dan praktik magis. Kota ini juga dikenal karena kebejatan moralitas dan tahyul. Namun gereja Kristen yang paling berpengaruh di provinsi itu adalah jemaat Efesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada awalnya Efesus dikenal karena kesetiaan dan kasih mereka. Hal ini diakui oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Rasul Paulus mengakui
bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang penuh dengan kasih. Kalau mengalami tekanan, baik dari luar maupun dari dalam jemaat itu sendiri, orang Kristen di Efesus tetap teguh dan setia. Mereka bekerja keras dalam berpikir dan menggunakan otot, serta memiliki doktrin yang benar dan murni. Wahyu 2 ayat 2. Mereka tidak mengizinkan guru-guru palsu menyusup di tengah-tengah mereka, termasuk ajaran dan perbuatan Nikolaus dan pengikut-pengikut. Wahyu 2 ayat 6. Namun sementara para anggota jemaatnya menekankan doktrin yang benar dan perilaku yang saleh, kasih mereka kepada Kristus dan sesama mulai berkurang. Wahyu 2 ayat 4. Walaupun mereka teguh dan setia dalam kehidupan tanpa kasih, pekerjaan mereka menjadi dingin dan legalistik. Mari kita melihat struktur pesan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah alamat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Seperti biasanya, kalau ada surat, kita menulis surat, itu harus ada alamat. Demikian juga struktur pesan yang ada dalam kitab Wahyu pasal 2. Jika Yohanes menulis surat kepada jemaat, ketujuh jemaat. Kemudian yang kedua, gambaran dari Yesus. Di jemaat ini, Yesus digambarkan sebagai yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia emas. Kemudian, yang berikut adalah penilaian Kristus atas jemaat Efesus. Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kemudian nasihat. Di jemaat ini, Yesus Kristus memberi nasihat. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kemudian, Yesus Kristus masuk kepada panggilan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan yang terakhir, struktur yang paling terakhir adalah janji kepada pemenang. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Smyrna adalah kota berikutnya yang berdekatan dengan Efesus. Kota Smyrna sekarang adalah Izmir, sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang kaya dan indah, yang berlokasi di pantai timur Laut Aegean, dan pada pertigaan Frigia dan Lydia. Smyrna letaknya kira-kira 35 mil sebelah utara Efesus. Pada abad pertama, Smyrna telah memiliki kira-kira 200.000 penduduk. Memiliki status sebagai kota yang bebas dan merupakan kota yang memiliki sistem politik, agama, dan kebudayaan, pengetahuan, dan pengobatan yang berkembang di sana. Kota ini memiliki stadium yang terkenal, perpustakaan, dan teater untuk masyarakat yang sangat besar. Kota ini menjadi pusat penyembahan kepada kaisar. Konsekuensi yang dihadapi jika menolak untuk tunduk kepada aturan ini akan berakibat hilangnya kewarganegaraan, penganiayaan, bahkan sampai mati syahid.
orang-orang Kristen di Smyrna banyak berasal dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini bergabung dengan orang-orang kafir dan mereka membenci dan menganiaya orang-orang Kristen di Smyrna. Berkaitan dengan perilaku orang-orang Yahudi ini, Yohanes menyebut mereka sebagai jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9. Orang-orang Kristen di Smyrna didapati beriman. Banyak dari mereka yang memiliki pengalaman heroik dalam penderitaan dan kematian. Saudara-saudari, di antaranya Polikarpus, bapa gereja yang terkenal itu. Di Smyrna, ya, pada abad kedua, yang mengalami aniaya dan menjadi mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekabaran kepada jemaat Smyrna juga dapat diterapkan pada jemaat-jemaat di zaman rasul-rasul saat umat Kristen dianiaya dengan kejam oleh kekasaran Roma. Wahyu 2 ayat 10, jangan kamu takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengerjakan kepadamu mahkota kehidupan. Penganiayaan yang terjadi terhadap orang Kristen di Smyrna selama 10 hari. Dalam tahun nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Maka penganiayaan itu terjadi selama 10 tahun oleh Kaisar Diokletian. Tahun 303 sampai dengan 303. Selama waktu ini, Diokletian dan temannya serta penggantinya Galerius mengadakan kampanye paling hebat untuk menghapuskan kekristenan yang pernah dirasakan dan dari tangan Roma kafir. Walaupun penganiayaan yang hebat itu terjadi, mereka tetap setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, ada 2 kata yang digunakan untuk mahkota, yaitu diadema adalah mahkota kerajaan, sedangkan Stefanus yang digunakan dalam teks ini bukanlah mahkota kerajaan. Stefanus adalah mahkota yang diberikan bagi para pemenang yang merujuk kepada hadiah dari Tuhan kepada orang-orang percaya yang tetap setia dan bertahan dan akan menerima mahkota kehidupan. Struktur pesan kepada jemaat di Smyrna. Alamat, tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Smyrna. Gambaran Yesus di sini adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Penilaian Kristus terhadap jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nasihat Yesus bagi jemaat Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Panggilan Yesus kepada jemaat Smyrna, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Janji Yesus kepada mereka yang menang, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jemaat yang ketiga, jemaat Pergamus. Pergamus adalah ibu kota dari provinsi Roma di Asia. Berlokasi kira-kira 40 mil timur laut Smyrna. Kota ini menjadi pusat orang-orang pintar dalam kebudayaan Yunani. Memiliki perpustakaan dan sekolah kedokteran. Asklepios. Pergamus adalah pusat dari berbagai sekte kafir, termasuk sekte Asklepios, dewa penyembuh bangsa Yunani, yang dijuluki juru selamat dan dinyatakan dalam bentuk patung ular.
banyak orang datang dari segenap penjuru dunia ke kuil Asklepius untuk mendapatkan penyembuhan. Pergamus juga memainkan peran utama dalam mempromosikan sekte penyembahan kepada kaisar, seperti di Smyrna. Tidak heran ayat itu menyatakan bahwa umat Kristen di Pergamus berdiam di takhta iblis, di mana iblis berada. Dikelilingi oleh kekafiran dan kuilnya yang besar, umat Kristen di Pergamus menghadapi pencobaan yang luar biasa di dalam gereja. Ketika sebagian besar dari antara mereka tetap setia, ada sekelompok orang yang disebut pengikut Nikolaus mengajarkan sikap kompromi dengan kekafiran untuk menghindari aniaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mau menjelaskan sedikit tentang Nikolaus. Nikolaus ini, dia adalah salah satu diakon yang terpilih dari 7 diakon yang pertama terpilih ketika gereja baru mulai berkembang. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5. Nikolaus ini adalah salah satu dari diakon, 7 diakon itu. Tapi kemudian dia murtad dan mulai mengajarkan sikap kompromi terhadap kekafiran. Mereka juga terhubung dengan kelompok-kelompok lainnya yang membawa ajaran Bileam, yang mencobai bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kedua kelompok ini menganjurkan penyesuaian diri pada praktik-praktik kekafiran untuk menghindari ketidaknyamanan akibat penganiayaan. Pekabaran kepada jemaat di Pergamus secara tepat menggambarkan situasi jemaat di periode setelah tahun 313 Masehi. Meskipun kekristenan telah menang atas kekafiran, banyak orang Kristen yang mulai kompromi. Ketika itu ada juga beberapa anggota jemaat yang tetap setia kepada ini. Namun pada abad ke-4 dan ke-5, jemaat di Pergamus memperlihatkan adanya kemunduran rohani dan kemurtatan yang menjadi pergumulan oleh jemaat pada periode ini, yang secara jelas-jelas kalah oleh godaan untuk berkompromi dengan dunia. Struktur pesan Kristus kepada jemaat Pergamus. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-3. Alamat seperti biasa, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus. Gambaran Yesus di sini, Yesus digambarkan memakai pedang yang tajam bermata 2. Penilaian Kristus atas jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau memegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkali imanmu kepadaku. Nasihat, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Panggilan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Janji Yesus Kristus kepada pemenang di jemaat ini adalah, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya nama baru, dia tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun lain oleh mereka yang menerima. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tiatira berlokasi kira-kira 40 mil tenggara Pergamus. Tiatira tidak memiliki keistimewaan politik atau budaya di zaman itu. Kota itu terkenal sebagai kota perdagangan. Untuk dapat menjalankan sebuah usaha atau memiliki pekerjaan, maka orang itu harus menjadi anggota asosiasi atau perhimpunan pengusaha setempat.
Setiap anggota diharuskan untuk menghindari peribadatan yang benar kepada Tuhan dan ikut serta dalam ritual di kuil penyembahan berhala yang seringkali melibatkan berbagai kegiatan yang tidak bermoral. Mereka yang tidak mau ikut akan dikucilkan atau akan dikeluarkan dari asosiasi tersebut, bahkan mendapat sanksi ekonomi. Umat Kristen di kota ini harus memilih antara bersikap kompromi atau tetap setia kepada ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana jemaat di Pergamus, ancaman kepada jemaat Tiatira adalah sikap kompromi dengan lingkungan kekafiran. Nama Izebel menunjuk pada istri Raja Ahab yang menuntun Israel kepada kemurtadan. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 30. Yesus menggambarkan Izebel sebagai seorang pelacur rohani. Mereka yang menerima ajarannya sedang melakukan persinahan rohani dengan dia. Situasi yang digambarkan di jemaat Tiatira sangat sesuai dengan kondisi gereja pada umumnya selama abad pertengahan. Bahaya yang dihadapi oleh gereja saat itu bukan berasal dari luar, namun dari antara mereka yang mengaku mendapat otoritas dari Allah. Pada masa itu, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, di jemaat Tiatira saat itu, yang pertama yang terjadi adalah tradisi menggantikan Alkitab. Yang kedua, keimamatan manusia dan situs-situs kudus menggantikan keimamatan Kristus. Kemudian yang ketiga, usaha manusia dianggap sebagai cara yang benar untuk mendapatkan keselamatan. Mereka yang tidak menerima pengaruh korup dari lembaga gereja mengalami aniaya, bahkan kematian. Berabad-abad lamanya, Injil nampaknya mengalami kekalahan. Inilah yang disebut sebagai masa kegelapan. Struktur pesan kepada jemaat di Tiatira. Seperti biasa, ada alamat di sana dituliskan kepada malaikat di jemaat Tiatira. Lalu gambaran Yesus di situ di jemaat Tiatira, matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Penilaian Kristus atas jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Nasihat di jemaat ini, Yesus memberi nasihat, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Seperti biasa, panggilan dari Yesus untuk jemaat ini adalah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Janji Yesus kepada pemenang di jemaat ini adalah, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Jemaat yang kelima adalah jemaat Sardis. Sardis berada kira-kira 30 mil tenggara Tiatira. Sardis memiliki sejarah yang hebat. Namun pada zaman Roma, kota ini kehilangan pamornya. Saat kota itu masih menikmati kekayaan, kemuliaan, berakar pada kejayaan masa lalu, dan bukan kepada realita pada saat sekarang. Kota itu dibangun
di atas puncak bukit yang terjal dan sangat sulit dijangkau. Penduduknya merasa begitu aman sehingga tembok kota itu tidak dijaga dengan baik. Saat Yesus menganggap sekelompok kecil umat Kristen di Sardis, di jemaat Sardis, sebagai umat yang setia, kebanyakan dari mereka telah mati secara roh. Jemaat tidak dikecam oleh karena dosa-dosa yang nyata atau kemurtadan, seperti yang ada di Pergamus dan Tiatira. Namun jemaat ini dikecam oleh karena ketidakpedulian pada hal-hal. Kekabaran Kristus kepada jemaat Sardis sangat cocok diterapkan pada kondisi kerohanian untuk Protestan pada periode setelah zaman reformasi. Ketika gereja perlahan-lahan mulai merosot dalam bentuk formalitas belaka dan mudah merasa puas secara rohani di bawah pengaruh dari gelombang rasionalisme dan sekularisme yang berfokus pada Injil kasih karunia, sehingga komitmen pada Kristus semakin berkurang dan memberikan tempat pada rasionalisme dan argumen filosofi yang kering. Jemaat pada periode ini walaupun nampak hidup, namun pada kenyataan telah mati secara roh. Struktur pekabaran kepada jemaat Sardis. Alamat tuliskanlah kepada malaikat-malaikat, ada malaikat jemaat di Sardis. Gambaran dari Yesus Kristus di jemaat ini adalah ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Penilaian Kristus atas jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Nasihat, bertobatlah. Dan nasihat kepada jemaat ini, bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu aku tiba-tiba datang kepada panggilan. Apa bertelinga yang apa yang roh pada jemaat. Janji itu kepada pemenang. Dia akan dikenakan yang keenam, jemaat yang keenam adalah jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7 sampai. Philadelphia adalah kota yang termuda dari 7 yang digambarkan. Kota ini adalah kota ini letak sekitar mil tenggara satu. Kota ini didirikan oleh Raja Pergamus Paulus II tahun 1909. Oleh karena cinta pada saudara, Eumenes II memberinya julukan Philadelphia. Menurut namanya, Philadelphia berarti cinta. Ini di tengah jalur yang menghubungkan sisi saya bagian timur. Kota ini kekabaran pada jemaat ini cocok diaplikasikan abad 8. Mereka sungguh-sungguh menyatakan yang mereka miliki dan berupaya untuk menerima firman
Wahyu 3 ayat 8. Jemaat pada periode ini digerakkan oleh suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberikan Injil ke seluruh dunia. Hasilnya, jadi suatu ledakan penyebaran Injil yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sejak zaman Pentakosta. Struktur kekabaran Kristus jemaat Filadelfia. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Alamat pada malaikat di jemaat Filadelfia. Para Yesus ini di jemaat ini adalah Kristus yang benar, memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat. Penilaian Kristus kepada jemaat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti perintah, menuruti firmanku, dan engkau layak. Engkau menyangkal namaku. Lihatlah, berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nasihat, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Panggilan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa roh kepada. Janji kepada mereka yang menang di jemaat ini, barang siapa menang, dia akan kujadikan guru dalam bait suci. Jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Laodikia modern sekarang ini adalah Eskisia. Eskihisa. Sebuah kota yang terletak kira-kira 45 mil sebelah tenggara Philadelphia dan 40 mil dari kota Efesus. Laodikia sebuah kota yang terletak pada jalur perdagangan. Kota ini sangat kenal dengan industri kain wol. Beberapa bank kenal kota ini menyimpan banyak, dan sekolah-sekolah medis memproduksi salak mata. Kemakmuran kota ini memanjakan penduduknya dengan perasaan berkecukupan, berpuas diri. Sekitar tahun 60 tarik Masehi, ketika sebuah gempa bumi menghancurkan kota ini, penduduknya menolak tawaran bantuan untuk. Oleh karena kota itu tidak memiliki sumber air, maka kota itu mendapatkan air dari sumber air panas Hierapolis. Namun karena jarak yang cukup jauh dari Laodikia, maka air itu menjadi suam-suam kuku ketika sampai di Laodikia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menegur umat Kristen di Laodikia mengenai dosa yang serius, doktrin palsu, dan kemurkaan. Masalah mereka adalah rasa puas diri yang menuntun pada kerohanian yang kurang bersemangat. Seperti yang tiba di kota Laodikia, tidak dingin atau tidak panas, namun suam. Mereka mengaku kaya dan tidak memerlukan apapun, namun mereka miskin, panjang dan buta terhadap kondisi kerohanian mereka. Jemaat Laodikia sangat tepat menggambarkan kondisi rohani jemaat Tuhan pada penutupan sejarah. Hal ini ditunjukkan yang cukup kuat 16 ayat 15. Kita bisa baca. Dalam hubungannya dengan persiapan krisis terakhir yang menunjukkan bahwa jemaat di Laodikia telah ditetapkan menjadi model bagi gereja zaman akhir. Jemaat yang terakhir akan ada pada masa pergerakan politik, agama,
serta gejolak sekularisme dan akan menghadapi tantangan yang tidak dialami oleh generasi. Namun, jemaat ini merasa berpuas diri meski bergumul dengan keadaan mereka yang amaran Kristus kepada jemaat ini memiliki implikasi bahwa mereka yang di akhir Kristus memberi jaminan kepada jemaat Laodikia bahwa Dia dan Dia tidak akan menyerah, tetap berjuang untuk mereka. Wahyu 3 ayat 9. Yesus mengakhiri ajakannya dengan mengabarkan dirinya sebagai seorang kekasih dalam Kidung Agung 5 ayat 2 sampai diri di muka pintu dan mengetuk dan membuka di Wahyu 3 ayat 2. Setiap orang yang membuka pintu dan membiarkan dia masuk akan menikmati jamuan makan bersama dengan ajakan dan panggilan ini tidak untuk dia baik. Struktur kekabaran Kristus kepada jemaat yang terakhir, selamat dituliskan kepada malaikat jemaat Filadelfia. Gambaran Yesus saksi yang setia. Penilaian Kristus ke atas jemaat Laodikia tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam mengaku kaya, tidak berkekurangan harap, malam, miskin, buta. Nasihat Yesus bagi jemaat ini adalah membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan agar engkau menjadi, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi dia kutegur dan sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia bersama. Panggilan bagi jemaat ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan pada jemaat. Janji kepada pemenang di jemaat ini, jemaat Laodikia, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas. Saudara-saudari yang dikasihi, kita tiba pada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda dengarkan suara ini. Yesus Kristus mengasihi gerejanya. Dia berjalan di tengah-tengah umatnya. Dia tahu segala keadaan dan keperluan setiap umat. Dia tahu kualitas kehidupan kasihmu. Dia tahu jika engkau dianiaya. Dia tahu jika engkau dalam pencobaan. Dia tahu jika engkau sedang berkompromi dan berkonspirasi. Dia tahu jika engkau tidak peduli pada hal-hal roh. Dia tahu jika engkau kaya di segala sesuatu. Yesus Kristus menasihati. Bertobatlah. Tetaplah setia. Berpeganglah pada kebenaran yang ada padamu. Milikilah kebenaran, roh, dan tabiatnya. Relakanlah hati jika engkau ditegur dan
dengarlah setiap nasihat yang baik dan roh. Maka engkau akan menang dan bertemu Yesus Kristus, Raja alam semesta, pada kedatangan yang. Saudara-saudari yang dikasihi, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Kristus yang sangat mengasihi kami, umat-umat. Pada malam ini ya Tuhan, kami menaikkan pujian dan hormat terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kasih, perlindungan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja. Terima kasih Yesus Kristus yang selalu jalan di tengah, selalu memperhatikan kehidupan. Bapa di dalam surga, pada malam ini kami telah mendengar. Berkatilah firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk menjadi pelaku. Saat ini kami hidup di jemaat pelaku. Tolong kami mempertahankan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik yang ada di studio, bahkan yang saat Tuhan, Engkau memberkati, jaga dan pelihara. Kami tetap setia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami. Tuhan sempurnakan dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.